I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Junianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori relativitas Einstein. Dari sejarah, materi kecepatan relatif, contoh peristiwa, dan contoh soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori relativitas khusus. Menurut Einstein, relativitas adalah salah satu teori ilmiah paling terkenal dari abad ke-20. Namun, hanya sedikit dari kita yang memahami dan menyadari bahwa penjelasannya terpampang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teori relativitas adalah buah pikiran manusia cerdas, ilmuwan fisika, teoretis jenius, Albert Einstein pada tahun 1905. Prinsipnya merupakan gagasan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada 26 September 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori yang disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu, atau khusus dari rangka referensi inersia dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Teori ini salah satu pemikiran revolusionernya yang mampu mematahkan pemahaman orang-orang bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus adalah transformasi Galil dari mekanika Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai ruang waktu. Yang kedua, saya akan menambahkan mengenai materi relativitas khusus dalam kecepatan relatif. Pernahkah kalian mendengar istilah relatif? Relatif sendiri berarti nisbi atau tidak mutlak. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang tergantung pada titik acuan pengamat, sedangkan percepatan relatif adalah percepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Seseorang berjalan di atas treadmill, kita mengamatinya dari sebuah tempat duduk tidak jauh darinya. Orang tersebut merasa bergerak, tetapi kita akan menilai dia tidak pergi kemana-mana. Kecepatan relatif suatu benda adalah yang diukur terhadap pengamat tertentu karena pengamat lain dapat memperoleh pengukuran yang berbeda. Kecepatan selalu tergantung pada pengamat yang mengukurnya. Oleh karena itu, kecepatan suatu benda yang diukur oleh orang tertentu akan menjadi kecepatan relatif terhadapnya. Pengamat lain dapat memperoleh nilai kecepatan yang berbeda, bahkan jika itu adalah objek yang sama. Menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal mutlak melainkan relatif. Hal ini merujuk pada penemuannya dalam teori relativitas khusus yang meyakini dua postulat, yaitu yang pertama, postulat menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Postulat yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Selain itu, tidak bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Yang ketiga adalah contoh kasus. Kedua bayangan juga, kita menaiki perahu di malam penuh kabut, berbekal sebuah lampu kecil. Kabut ketebal menutup permukaan air dan lingkungan. Sekitar titik tampak dari jauh terdapat perahu yang sama.
Terlihat dari lampu kecil yang berada bersamanya, perahu kita dibuat bergerak oleh gaya dari luar, tetapi anehnya kita tidak merasakan hal tersebut. Perlahan perahu kita mendapat ke perahu orang asing tersebut. Kita ketakutan karena menganggap perahu orang tersebut yang sedang mendekat. Selanjutnya adalah contoh soal. Pesawat angkasa A bergerak dengan kecepatan 0,9 c terhadap bumi. Jika pesawat B bergerak melewati angkasa A dengan kecepatan relatif 0,5 c terhadap pesawat A, berapa kecepatan pesawat B terhadap bumi? Jawabannya adalah yang pertama, diketahui V aksen X sama dengan 0,5 c. V sama dengan 0,9 c. Ditanyakan adalah Vx. Penyelesaian Vx sama dengan Vx tambah V per 1 tambah V aksen X kali V per C kuadrat. Vx sama dengan 0,5 c tambah 0,9 c per 1 tambah 0,95 1 tambah 0,5 c kali 0,9 c per c kuadrat sama dengan 1,4 c per 1 tambah 0,45 c kuadrat per c kuadrat sama dengan 1,4 c per 1,45 sama dengan 0,9655 c. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang teori relativitas Einstein. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.